Lin Suzu melihatnya dengan sedikit takut. Aku pergi bersamamu. Kalau tidak, setelah kamu pergi, aku takut akan dipukuli sampai mati. Lanting mengangkat alis. Jika kamu sangat takut dipukuli olehnya, mengapa kamu berbohong padanya? Aku tidak berbohong. Aku yang menemukan telur bebek itu duluan. Dia bilang menemukannya kemarin dan bersikeras itu miliknya. Apa yang seharusnya kulakukan? Lin Suzu memutar mata. Selain itu, jika aku tidak melakukan itu, tidak akan ada telur untukmu makan. Lanting tidak menyangka Lin Suzu akan berkata seperti itu. Lain kali, jauhi dia. Lin Suzu sedikit senang mendengarnya berkata begitu. Jadi, kamu percaya padaku. Tidak perlu bagimu berbohong tentang beberapa telur bebek. Lin Suzu merasakan kehangatan di hatinya. Tidak peduli apapun, Lanting mau mempercayainya. Mereka berdua pergi bersama. Xiao tidak mengikuti. Setelah Xiao pergi, Lin Suzu pergi ke sungai mencari kerang air tawar. Dia menggiling beberapa mutiara menjadi bubuk dan menerapkannya ke wajahnya. Ketika Fu Fang mengirim daging kepada Lin Suzu, dia melihat wajah pucat seperti mayat berbaring di depan pintu masuk gua, tampak seperti mayat dilapisi rata dengan abu putih. Sedikit menakutkan pada pandangan pertama. Idiot ini pasti pikir dia terlalu gelap, jadi dia mengoleskan bedak putih untuk membuatnya terlihat lebih putih. Lin Suzu berbaring dengan mata tertutup, menunggu masker diserap. Dalam sehari, dia melihat sosok berkilat di depan matanya. Terkejut, dia langsung membuka mata dan melihat Fu Fang menatapnya dengan tatapan meremehkan. Fu Fang, ada apa? Fu Fang melempar daging di depannya dan mengejek. Bahkan jika kamu mencat tubuhmu putih, kamu tidak akan terlihat lebih baik. Jangan buang energimu dan membuat orang suku menertawakan kita. Dia langsung membalas. Aku hanya mengurus urusanku sendiri di sini. Apa yang memalukan untukmu? Lebih baik kamu tinggal di gua sendirian. Pewarna itu tidak akan membuatmu putih. Itu hanya akan membuatmu jadi bodoh. Tanpa menunggu Lin Suzu berdebat, Fu Fang pergi dengan wajah cemberut. Lin Suzu menggelengkan kepala, melihat pria yang tidak bisa dipahami. Dia tiba-tiba ingat kata-kata Fu Fang tentang pewarna. Lana terlihat cukup pucat, jadi bagaimana dia bisa melahirkan seseorang segelap aku? Sistem, aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Apakah ada pewarna yang bisa membuat seseorang gelap? Ya, mata Lin Suzu bersinar. Apa nama tanaman ini? Buah Phoenix hitam. Beberapa suku menggunakannya untuk menggelapkan tubuh mereka agar tampak lebih megah. Jadi, di mana aku bisa menemukannya? Mengapa kamu bertanya? Sistem menjadi waspada. Tidakkah kamu pikir kukuku kehilangan warna? Seluruh tanganku gelap, jadi tidakkah akan terlihat lebih baik jika kukuku juga gelap? Bibir sistem berkedut, tapi dengan enggan menerima penjelasan. Buahnya berbentuk oval dan ditutupi duri. Tumbuh bersama rumput berduri. Setelah mendengar ini, Lin Suzu langsung keluar mencari buah Phoenix hitam. Dia ingin menguji apakah wajahnya benar-benar diwarnai. Dia ingat pemilik asli dibesarkan beruang hitam sebagai anak, jadi tidak mustahil dia begitu berani. Lin Suzu dengan cepat menemukan buah Phoenix hitam, tapi dia tidak terburu-buru memetiknya. Sebaliknya, dia mengambil beberapa daun dari pohon. Semua hal memiliki efek kontra. Daun mungkin penawar pewarna. Lin Suzu menghancurkan daun di tangannya dan menggosokkannya pada kukunya. Sesaat kemudian, kukunya benar-benar menjadi bersih. Melihat ini, Lin Suzu menjadi bersemangat. Dia menggiling sejumlah besar daun buah Phoenix hitam menjadi bubuk. Kali ini, dia berbaring di tempat tidur dan menerapkan masker, bertanya-tanya apakah itu akan berhasil. Keesokan harinya, dia bangun menemukan tanda lahirnya telah memudar secara signifikan. Lin Suzu sangat gembira dan menerapkan lebih banyak obat yang telah dia buat kemarin. Saat itu, peluit tulang mendesak dan teriakan terdengar dari luar. Banjir datang. Semua berkumpul di alun-alun.
Mendengar ini, Lin Suzu juga lari berkumpul di alun-alun. Di tengah alun-alun, Antelope sang kepala suku memegang tongkatnya. Dukun melihat ketinggian air sungai dan memprediksi hujan lebat akan datang nanti yang mungkin menenggelamkan rumah mereka. Untuk keselamatan kita perlu pindah ke tempat lain secara kolektif. Waktunya singkat. Semua orang, ambil barang-barang penting. Tinggalkan barang berat untuk sekarang, dan kita akan kembali mengambilnya nanti. Kebanyakan orang setuju, tapi beberapa mengangkat tangan dan bertanya, "Kepala suku, kemana kita pindah?" Antelope melirik dukun dan berkata dengan suara dalam, "Ke lereng tanah tinggi." Mendengar Antelope bilang mereka akan ke lereng tanah tinggi, Lin Suzu mengerutkan kening dan mengangkat tangan, "Kepala suku, aku punya sesuatu untuk dikatakan." Antelope melihat tangan Lin Suzu terangkat dan langsung mengerutkan kening. "Apa yang kamu lakukan? Berhenti bermain-main dan kembali mengemas barangmu." Ketika pertama kali dia menemukan putri biologisnya yang hilang, dia senang. Tapi siapa sangka dia akan sangat gelap dan jelek dan terus-menerus membuat masalah di suku. Lin Suzu bisa langsung mengatakan ayah pemilik asli tidak terlalu menyukainya. Tapi ini bukan saatnya khawatir tentang itu. Dia melanjutkan, "Kepala suku, kita tidak bisa pergi ke tanah tinggi. Jika tanah longsor terjadi selama hujan lebat, kita tidak akan punya waktu mundur. Sementara pindah ke area tanah tinggi untuk menghindari air banjir yang naik adalah ide bagus, itu lereng. Jika tanah longsor terjadi, mereka akan dalam situasi buruk. Akan lebih baik memilih tempat berbeda." Wajah Antelope mendung ketika mendengar keberatan Lin Suzu. "Apa yang kamu bicarakan? Jika banjir datang, kemana kita pergi jika bukan ke tanah tinggi? Akan lebih baik pergi ke Tenggara. Medannya lebih rendah di sana dan tidak dekat sumber air, jadi tidak akan ada banjir." Lin Suzu tahu tidak ada yang akan percaya padanya, jadi dia dengan cepat menambahkan, "Kepala suku, aku tidak hanya mengatakan ini. Aku telah membangkitkan kemampuan airku. Aku hanya merasakan air, dan alirannya sangat tidak stabil. Kemungkinan akan ada badai hujan besar." Dengan itu, Lin Suzu lari ke tepi kerumunan, memanggil bola air dari sungai, dan melemparkannya ke tanah. Tindakan khusus ini mengejutkan semua yang hadir. Antelope terkejut sejenak, lalu tertawa keras. "Seperti yang diharapkan dari putriku memiliki bakat seperti itu, hari ini kita akan mendengarkanmu. Apakah ada yang keberatan?" Antelope melirik sekeliling. Melihat tidak ada yang bicara, dia mengangkat tongkatnya. "Lalu sudah diputuskan, semua orang, kemas barangmu dan berkumpul di alun-alun. Lalu ikuti Lin Suzu." Setelah mengemas barangnya, Lin Suzu naik ke punggung Mu Xuan dan berangkat. Karena beratnya bertonton, Mu Xuan mulai lelah di tengah jalan. "Monster jelek ini, mengapa dia makan begitu banyak? Sudah cukup melelahkan membawa bagasi, tapi aku juga harus membawanya." Lin Suzu juga menyadari situasi canggung dan berkata dengan malu, "Bagaimana kita berhenti dan istirahat sebentar?" Mu Xuan melirik Fu Fang, yang mengikuti di belakang, dan tidak berkata apa-apa. Xiao, di sisi lain, mengejeknya tanpa pandang bulu. "Aku merasa kasihan padamu, Mu Xuan. Pasti melelahkan membawa orang segemuk itu." Lin Suzu tidak bisa berkata-kata. Apakah benar-benar perlu mengucapkan itu? Mu Xuan melirik Xiao, tapi juga tidak berkata apa-apa. Lin Suzu berpikir sejenak dan mengeluarkan kantong buah kering dari bagasinya. Dia mengambil satu dan memegangnya di depan wajah Mu Xuan. "Aku buat buah kering ini sendiri. Mau makan untuk mengisi energi." Camilan ini awalnya untuknya ketika dia lapar, tapi karena Mu Xuan tampak lelah, dia harus mengeluarkannya untuk menenangkannya. Mu Xuan tidak terkesan pada awalnya, tapi Lin Suzu memang terlalu berat untuknya. Dia benar-benar kehabisan energi. Meskipun dia yakin makanan Lin Suzu tidak sebagus itu, setidaknya itu buah kering. Tidak peduli seburuk apapun,
seharusnya masih rasanya seperti buah kering, kan? Dengan pemikiran itu, Muswan membuka mulutnya dan mengambil buah kering dari tangannya. Buah kering kuning tidak seburuk yang dia bayangkan. Sebaliknya, memiliki rasa manis dan tidak terlalu asam atau kering. Dia tidak pernah memiliki buah kering selezat ini sebelumnya. Setelah makan satu, dia masih menginginkan lebih. Lin Suzu berpikir Muswan tidak akan repot dengannya, tapi dia benar-benar makan buah kering, dan dia melihat setelah dia memakannya, dia tidak berkata apa-apa atau meludahkannya. Ini berarti dia menyukainya. Jika tidak, dengan kepribadiannya, dia akan meludahkannya dan mengatakan beberapa kata meremehkan. Melihat ini, Lin Suzu langsung memberinya beberapa lagi. Muswan tidak menolak dan makan beberapa lagi. Keduanya, yang tidak banyak bicara satu sama lain sebelumnya, sekarang memiliki perjalanan yang harmonis. Lin Suzu sesekali memberi makan Muswan, dan ketika dia tidak memperhatikan, dia akan menyentuh bulu halusnya. Dia harus mengakui bulu macan tutul tidak sepanjang serigala atau singa, tapi lembut dan tidak berduri sama sekali. Satu orang dan satu macan tutul berjalan bersama dengan harmonis. Setelah perpindahan kolektif suku, mereka tiba di tujuan. Para bisman sudah haus dan lapar. Antelope menemukan tempat dan menyuruh semua orang istirahat. Lana kemudian mengumpulkan semua betina untuk memetik buah liar. Lin Suzu tidak terkecuali, tapi buah liar tidak cukup untuk memuaskan rasa laparnya. Jadi, Lin Suzu melihat-lihat untuk beberapa hewan liar. Namun, dua pengikut Lin Nuan-Nuan yang mengawasinya dengan ketat melihatnya. Lin Suzu, kamu malas lagi. Tidakkah kamu lihat para bisman lelah? Lana mendengar suara mereka dan langsung berbalik untuk memarahi Lin Suzu. Lebih rajin. Jika aku menangkapmu malas hari ini, kamu tidak akan mendapat makanan untuk makan siang. Lin Nuan-Nuan diam-diam senang mendengar Lin Suzu dimarahi. Tapi di permukaannya, dia masih berpura-pura baik dan murah hati. Ibu, jangan bicara seperti itu tentang susu. Dia hanya sedikit suka bermain. Suka bermain. Betina lain bekerja keras mengumpulkan buah dan dia hanya bermain-main. Lin Suzu cemberut dan merasa tidak bisa berkata-kata. White Lotus ini benar-benar sesuatu yang lain. Dia bisa membingkaiku dalam beberapa kata. Tapi dia tidak peduli tentang beberapa buah. Jika aku tidak mendapatkannya, aku akan mencari makananku sendiri. Dengan itu, dia lari ke hutan. Setelah masuk hutan, dia menggunakan batu untuk menggali beberapa cacing tanah. Dia juga mengambil daun besar bulat dari pohon dan menggulungnya menjadi kerucut. Dia kemudian memasukkan tusukan daging yang baru dia buat ke dalam kerucut daun. Setelah memastikan itu benar-benar tidak terlihat, dia menemukan tempat untuk bersembunyi. Xiao bukan penggemar buah liar, jadi dia berkeliaran berharap menemukan beberapa telur liar untuk dimakan. Tapi dia tidak pergi jauh ketika dia melihat Lin Suzu bertindak mencurigakan. Pikiran pertamanya adalah monster jelek itu telah menemukan beberapa telur liar lagi. Dengan pemikiran itu, dia menyelinap mendekat. Saat itu, ayam tiba-tiba lari keluar dan terjun ke kerucut daun. Xiao mengerti langsung. Gadis gemuk jelek itu mencoba menangkap ayam, mengingat insiden telur bebek terakhir kali. Xiao melilit ekornya di sekitar ayam dan mengambilnya. Lin Suzu melihat ayam menghilang dari pandangannya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat sepasang mata ungu dingin menatapnya. Dia langsung mulai mengutuk, "Xiao, kembalikan ayamku." Bagaimana Xiao bisa mengembalikannya? Dia lari dengan ayam. Lin Suzu melihat ayam akan masuk ke mulut Xiao, jadi dia dengan cepat berteriak, "Berhenti. Aku akan memberimu paha ayam jika kamu biarkan aku memasaknya." Xiao tidak peduli dan akan menggigit ayam. Bagaimana dengan setengah? Sayang memakannya seperti itu. Aku punya cara memasak yang lebih lezat. Lin Suzu menjilat bibirnya. Ayam pengemis. Aku akan membuatkanmu ayam pengemis. Mata Xiao penuh keraguan,
tapi dia mengangguk. Dia merasa Lin Suzu tidak semenjijikkan sebelumnya dan dia memang juru masak yang baik. Lin Suzu mengambil ayam dan dengan cepat membersihkannya. Xiao terkejut melihat betapa terampilnya dia. Dalam pikirannya, betina lemah dan tidak pernah bisa berburu. Tapi Lin Suzu telah memproses ayam dengan mudah, yang membuatnya melihatnya secara berbeda. Setelah Lin Suzu selesai, dia menyerahkan ayam kepada Xiao. Ini, pegang ini. Bibir Xiao berkedut saat melihatnya menyerahkan ayam kepadanya. Jangan bilang ayam pengemismu sudah selesai. Lin Suzu melihatnya seperti dia idiot. Aku bilang pegang saja, aku perlu pergi mencari bumbu. Mendengar ini, Xiao dengan enggan mengambil ayam. Di mana kamu akan mencari bumbu? Lin Suzu melihat sekeliling, tidak yakin. Aku akan tahu begitu melihat. Xiao merasa bosan menjaga ayam sendirian. Jadi, dia memutuskan mengikuti Lin Suzu dan melihat bumbu apa yang akan dia temukan. Aku akan pergi bersamamu. Lin Suzu memberikan Xiao tatapan aneh. Dia menjadi sedikit tidak nyaman di bawah tatapannya dan menambahkan, jika aku tidak mengikutimu, siapa tahu kamu akan menemukan jamur beracun atau sesuatu untuk diam-diam memasukkannya ke dalamnya. Bukan seperti kamu tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Lin Suzu tahu dia benar, jadi dia tidak berkata apa-apa. Di dunia ini, semuanya tidak tercemar, jadi mudah bagi Lin Suzu menemukan apa yang dia cari. Xiao, yang mengikuti di belakangnya, tidak tahu apa yang dia lakukan. Hal-hal yang dia petik adalah semua hal yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Tapi postur berlututnya benar-benar jelek. Tapi gadis gemuk jelek ini terlihat seperti buah persik, yang agak menarik. Lin Suzu sedang berkonsentrasi menggali jahe ketika sistem tiba-tiba berbunyi. Ding! Detak jantung Xiao telah berubah. Apakah kamu ingin melihatnya, host? Lin Suzu terkejut. Pria ini hanya mengikutiku dengan ekspresi jijik. Jadi, bagaimana detak jantungnya meningkat? Dia pikir itu hanya akan meningkat sedikit atau sesuatu. Ketika dia melihat itu dia sangat terkejut sehingga dia jatuh ke tanah. Suara gedebuk menarik perhatian Xiao. Dia melihat dan berkata dengan nada sangat jahat, jangan berpikir tentang memutar pergelangan kakimu sehingga aku harus membawamu. Lin Suzu fokus membuat ayam pengemis dan mengabaikannya. Setelah beberapa waktu, Lin Suzu menggunakan batu untuk memecah bola lumpur. Aroma kaya ayam dan daun pisang menguar. Lin Suzu merobek paha ayam dan menyerahkannya kepada Xiao. Cobalah. Xiao mengambil gigitan dan merasa seperti dia telah memasuki dunia baru. Dia memutuskan bahwa mulai sekarang dia hanya akan mendengarkan Lin Suzu dalam hal makanan. Meskipun dia tidak begitu cantik, masakannya luar biasa. Sementara itu, kembali di suku, Lana dan sekelompok betina kembali dengan buah liar. Semua orang berkumpul bersama untuk makan buah. Antelope melihat sekeliling tapi tidak melihat Lin Suzu. Di mana Lin Suzu? Lin Nuan menjawab dengan cara yang menggoda. Lin Suzu pergi ke tempat lain untuk mengumpulkan hal-hal. Lana mengerutkan kening mendengar ini. Nuan, jangan membuat alasan untuknya. Lin Suzu malas dan lari untuk bermain alih-alih memetik buah. Antelope mengerutkan kening, lari untuk bermain. Dia akan mengatakan sesuatu ketika seseorang tiba-tiba berdiri. Apa bau itu? Baunya sangat enak, sepertinya datang dari sana. Orang-orang suku mengikuti aroma. Mereka menemukan Lin Suzu dan Xiao duduk di depan api makan ayam. Lin Suzu punya sedikit ayam tersisa di tangannya. Dia merobek sepotong dan membawanya kepada antelope yang berada di tengah kerumunan. Kepala suku, coba ini. Antelope mengambil gigitan dan ekspresinya langsung berubah. Dia melihat abu di tangan Lin Suzu dan tahu dia yang membuat ayam. Dia jarang memberikannya pembicaraan serius. Ibumu bilang kamu berlarian, jangan berkeliaran ketika gelap, lebih aman tinggal dengan pasangan. Lin Suzu terkejut.
Apakah dia menyuruhnya memilih pasangan untuk bermalam? Mata Lin Suzu memindai 3 bisman. Ketiganya menghindari tatapannya. Bahkan Lanting, yang biasanya lebih ramah, hanya melihat ke bawah pada kulit di tubuhnya. Lin Suzu mendesah dalam hati. Aku akan mengurus ini nanti. Matanya mendarat pada Lana, yang menatap ayam pengemis. Mata Lin Suzu melengkung menjadi senyum dan dia berbalik dan berjalan ke arah ayam. Dia mengambil seluruh ayam, merobek potongan terakhir, dan berjalan ke arah kerumunan. Lana melihatnya datang dengan ayam dan diam-diam senang. Dia tidak sepenuhnya tidak berperasaan. Aku tidak akan meminta pertanggungjawaban darinya karena tidak memetik buah liar hari ini. Saat Lana tersenyum dan mengulurkan tangannya, Lin Suzu berjalan melewatinya ke Lanting, yang berdiri di belakang Lana. Ini, makan sepotong ayam. Sangat lezat. Senyum Lana langsung menghilang. Matanya menjadi dingin saat dia menatap Lin Suzu. Tapi Lanting tidak mengambil ayam. Dia melihat Lin Suzu dan berkata, berikan ayam kepada istri kepala suku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Lin Suzu memasukkan sepotong ayam ke mulutnya. Bagaimana, bukankah lezat? Dengan banyak orang yang menonton, Lanting tidak punya pilihan selain mengangguk. Lin Nuan berdiri di samping akan mengatakan sesuatu, tapi ketika dia melihat mungkin ada lebih banyak makanan di dekat api, dia menutup mulutnya. Ini bukan saatnya menyinggung Lin Suzu atau dia tidak akan bisa makan apapun lagi. Lin Suzu mengambil tongkat dan mulai menggali tanah. Tidak lama, tumpukan ubi jalar digali. Lin Suzu memberikan beberapa ubi jalar panggang kepada beberapa bisman. Aku memanggang beberapa ubi jalar. Jika kamu suka, kamu bisa mencicipinya. Para bisman telah bepergian sepanjang pagi dan kelaparan. Mereka makan dan memuji betapa lezatnya. Jauh lebih enak dari buah liar. Mendengar ini, yang lain datang kepada Lin Suzu. Lin Suzu, apakah kamu punya lagi? Aku juga mau. Pada saat yang sama, mereka menyadari tanda lahir Lin Suzu tampak memudar, dan mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri. Lin Nuan mendengar mereka dan juga melihat wajah Lin Suzu. Fondasi yang buruk adalah fondasi yang buruk. Bahkan jika dia sedikit lebih putih, dia masih monster jelek. Ketika giliran Fu Fang dan Mu Xuan untuk mendapat ubi jalar, mereka ragu sejenak, tapi masih mengambil makanan dari Lin Suzu. Dua yang lain telah makan makanannya, jadi mereka tidak akan terlihat lemah dengan memakannya juga. Keduanya diam-diam makan ubi jalar. Rasa manis dan harum meledak di mulut mereka, dan mata mereka bersinar. Tidak heran Xiao, yang sangat membenci Lin Suzu, akan makan bersamanya. Lin Suzu benar-benar juru masak yang baik. Meskipun dia sedikit jelek, mereka merasa dia tidak semenyebalkan lagi karena keterampilan ini. Saat Lin Suzu sibuk mendistribusikan ubi jalar panggang, dia tiba-tiba menemukan detak jantung Fu Fang dan Mu Xuan telah meningkat 1 poin. Lalu Lin Suzu memberikan Fu Fang apa yang dia pikir senyum cemerlang. Fu Fang, aku memilihmu untuk bermalam bersamaku. Lin Suzu gugup memilih Fu Fang. Dia tidak tahu bagaimana dia akan memperlakukannya. Tapi malam di hutan primitif mengerikan. Karena kekuatannya belum menjadi lebih kuat, dia merasa lebih penting tetap hidup daripada khawatir diperlakukan buruk. Itu rahasia terbuka di suku bahwa Lin Suzu belum menyempurnakan hubungannya dengan 5 pasangan bismannya. Ketika mereka melihat Lin Suzu mengikuti Fu Fang ke kejauhan, banyak orang penasaran dan berbisik, apakah Lin Suzu akan menyempurnakan hubungannya dengan Fu Fang. Mendengar kata-kata mereka, Lin Suzu hampir tersandung. Menyempurnakan, kata konyol apa itu? Setelah dia mendengar sisa diskusi menakutkan mereka, dia berbalik dan melihat wajah dingin dan cemberut Fu Fang. Sepertinya dia sangat tidak mau. Hanya mendengarnya membuat wajahnya begitu gelap. Lin Suzu bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia berpikir sejenak dan berkata kepada Fu Fang, "Fu Fang, jangan khawatir.
Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku hanya perlu kamu melindungiku dari hewan liar. Lin Suzu pikir dia telah memperjelas dirinya, tapi Fu Fang hanya mengejek dengan sedikit sarkasme. Trik yang sama lagi. Apakah kamu pikir aku akan terjebak untuk kedua kalinya? Sistem tiba-tiba berbunyi. Ding, pengingat sistem. Pemilik asli sebelumnya berpura-pura sakit dan menggoda Fu Fang ke tempat tidurnya dengan harapan menyempurnakan hubungan mereka dengannya. Lin Suzu memutar mata. Pemilik asli benar-benar tidak meninggalkanku jalan untuk hidup. Kali ini, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak akan melakukan apapun padamu. Fu Fang tetap tidak tergerak. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah kepada langit. Jika aku melakukan apapun padamu malam ini, semoga aku disambar petir. Saat dia berbicara, guntur keras terdengar, benar-benar menenggelamkan kata-katanya. Berapa kali pemilik asli mencoba melakukan ini, sampai bahkan langit tidak akan membantuku. Lin Suzu mendesah dan melihat Fu Fang masih tidak bereaksi, jadi dia berhenti mencoba. Setelah berjalan sebentar, Fu Fang berhenti. Kamu bisa tidur di sini malam ini. Lin Suzu melihat kemana Fu Fang menunjuk. Cabang pohon. Tidak ada tempat berlindung di bawah pohon besar. Bahkan bukan gua. Lin Suzu sedikit terkejut. Bukankah ini bagus? Tanahnya rata dan tidak ada batu. Dia mengkerut leher dan hati-hati berkata, bagaimana kita terus mencari? Jika kita bisa menemukan gua, kita tidak perlu khawatir tentang angin atau hujan. Fu Fang melirik langit. Jangan khawatir, tidak akan berangin atau hujan malam ini. Lin Suzu menggigit bibirnya dan datang dengan alasan lain. Ada serangga di tanah, jadi aku tidak bisa tidur. Bisakah kita mencari sedikit lebih lama? Fu Fang melipat lengannya dan melihatnya. Aku tahu, dia melanjutkan dengan tatapan aneh. Jangan berpikir hanya karena kita di gua, kamu bisa melakukan apapun padaku. Tidak mungkin. Dengan itu, Fu Fang kembali ke bentuk aslinya dan terbang ke pohon dengan desir. Aku akan tidur di sini malam ini. Jika kamu tidak ingin tidur di sini, cari tempat sendiri. Jika terjadi apa-apa, itu bukan masalahku. Lin Suzu tidak punya pilihan selain berkompromi. Untungnya, dia membawa kulit untuk tidur, jadi tidak akan terlalu keras. Saat dia akan berbaring, dia bertemu dengan sepasang mata kuning dan kepala segitiga. Ular panjang bergaris hitam putih mendesis kepadanya. Wajah Lin Suzu langsung pucat. Tolong, Fu Fang, turun ke sini. Ada ular. Fu Fang mendengarnya, tapi dia hanya mengorek cakarnya ke telinga dan berbalik. Lin Suzu telah melakukan aksi ini berkali-kali sebelumnya, jadi dia tidak memperhatikannya. Lin Suzu melihat mata kuning ular ini, dan hatinya penuh ketakutan. Dia telah berteriak begitu keras. Fu Fang pasti mendengarnya, tapi dia tidak turun. Dia hanya bisa berteriak minta bantuan sistem. Sistem, ada ular, tolong. Tapi suara sistem masih dingin dan mekanis. Target penaklukanmu ada di dekatnya. Agar tidak mengganggu penaklukanmu, sistem tidak akan memberikan bantuan apapun. Dengan sistem tidak berguna, Lin Suzu dengan panik memanjat pohon. Fu Fang melihat Lin Suzu memanjat dan akan mengejeknya, tapi kemudian dia melihat ular bergaris hitam putih mengikuti di belakangnya. Pupil Fu Fang menyempit, dan dia langsung terbang turun dari pohon dan menundukkan ular. Lalu dia melempar ular jauh dengan tatapan jijik dan dengan cepat menyekat tangannya pada kulit. Sangat kotor. Lin Suzu tidak bisa berkata-kata. Fu Fang ini pembersih. Dia harus ekstra hati-hati ketika berurusan dengannya. Pembersih adalah orang yang paling khusus dan mudah tersinggung. Setelah Fu Fang membersihkan tangannya, dia melihat Lin Suzu dengan ekspresi meremehkan. Mengapa kamu masih memeluk pohon? Ularnya mati. Turun dan tidur. Lin Suzu melompat turun dan berkata patuh. Terima kasih. Fu Fang memberikannya tatapan aneh. Setelah insiden menakutkan,
Lin Suzu pikir dia tidak akan bisa tidur, tapi ketika mendengar suara hidup suku, dia merasa aman. Keesokan harinya, sudah terang. Fu Fang pergi. Lin Suzu meregangkan dan merapikan kulitnya. Lalu, dia memulai lari paginya. Meskipun dia di tempat berbeda, dia masih harus berolahraga untuk menurunkan berat badan. Saat dia berlari, dia terkejut menemukan kolam dalam di depan. Dia melihat sosok putih di air dan tampak sedikit aneh. Jadi dia mendekat. Saat dia mendekati, sosok putih keluar dari air. Itu Fu Fang dan dia benar-benar telanjang. Lin Suzu tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Pria itu pemandangan tampan keluar dari air, tapi Fu Fang sekarang menatapnya. Lin Suzu, kamu semakin menjijikkan. Bagaimana kamu berani memata-matai aku mandi? Lin Suzu dengan panik menggelengkan kepala dan menjelaskan, aku tidak. Aku hanya berlari dan melihat bayangan di air, jadi aku datang karena penasaran. Fu Fang memberikannya tatapan curiga. Aku akan percaya padamu hanya kali ini. Jika ada lain kali, kamu akan lihat. Aku tahu, jika ada lain kali, kamu bisa menghukumku dengan membuatku naik 20 pon berat badan. Alis Fu Fang terangkat. Jika kamu naik 20 pon lagi, kamu akan jadi bola. Itu sedikit terlalu keras. Setelah Fu Fang pergi, Lin Suzu mengemas barangnya dan kembali ke suku. Di jalan, Lin Suzu merasakan sakit di tubuhnya. Dia tidak tahu apakah karena dia tidur di tanah sepanjang malam. Dia bertemu beberapa betina lain yang melihatnya dan terkikik. Lin Suzu, kamu terlihat sedikit lelah. Apakah kamu merasa baik? Lin Suzu meletakkan tangannya di pinggul dan mengangguk. Dia merasa sangat lemah saat ini dan tidak benar-benar mendengar apa yang mereka katakan. Para betina menutup mulut mereka dan tertawa saat mereka melihatnya meletakkan tangannya di pinggul dan mengerang. Lin Suzu merasa sedikit bingung. Lin Nuan bersembunyi di dekatnya dengan tatapan ketidaksenangan di wajahnya. Bagaimana Fu Fang bisa tertarik pada monster jelek seperti itu? Dia menyesuaikan ekspresinya dan berjalan ke Lin Suzu dengan wajah penuh perhatian. Dengan senyum, saudari, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Lin Suzu menjawab dengan ekspresi tulus. Tidak sama sekali, aku sangat lelah. Kata-kata ini seperti petir bagi Lin Nuan. Saat dia akan memulai akting, Lana datang dari kejauhan. Lin Suzu, kamu malas lagi hari ini. Kamu bahkan tidak mengumpulkan satu buah pun. Kamu tidak akan makan sarapan hari ini. Lin Suzu tidak terlalu tertarik dengan buah liar. Tidak apa-apa, jika aku tidak makan, aku tidak makan. Aku akan membuat sarapanku sendiri. Wajah Lana langsung menjadi gelap seperti parit. Yang lain yang mendengar Lin Suzu mengatakan dia akan membuat sarapannya sendiri sangat bersemangat, tapi mereka tidak bergerak karena Lana. Setelah pertukaran yang tidak menyenangkan antara Lin Suzu dan Lana, Lin Suzu pergi ke tempat harta karunnya dari kemarin. Dia telah menemukan banyak jagung liar dan kacang tanah ketika mencari bumbu. Lin Suzu memetik 7 atau 8 jagung. Memikirkan bagaimana Fu Fang telah menyelamatkannya tadi malam, dia memetik beberapa lagi untuk diberikan kepadanya. Tentu saja, dia tidak bisa melupakan Lan Ting juga. Lin Suzu dengan cepat mencuci jagung dan kembali ke tempat harta karunnya. Ada banyak cabang di sana, jadi mudah untuk membuat api, yang menjadikannya dapur luar ruangan yang baik untuknya. Saat dia sibuk bekerja, suara sistem berbunyi. Selamat, host. Target penaklukanmu mengalami peningkatan 5 poin dalam antisipasi mereka untuk melihatmu. Lin Suzu hampir memotong tangannya. Target penaklukan menantikan untuk melihatku. Apakah dia gila atau bodoh? Sebelum dia bisa bertanya pada sistem, Xiao muncul di depannya dengan telur bebek. Aku akan memberikanmu 6 telur ini. Aku akan memberikanmu 3. Tapi kamu harus membuatkanku telur goreng. Ini pertama kalinya Xiao menurunkan kebanggaannya untuk berbicara dengan Lin Suzu seperti ini.
Tuhan tahu berapa banyak persiapan mental yang harus dia lalui untuk ini. Lin Suzu memutar mata dan melanjutkan pekerjaannya. Aku tidak bisa membuat telur goreng. Wajah Xiao jatuh. Kamu tidak mau membuatnya untukku. Aku tidak sekeji itu. Aku tidak bisa membuat telur goreng karena mereka membutuhkan minyak dan kita tidak punya di sini, Lin Suzu menjelaskan dengan tenang. Wajah Xiao terlihat sedikit lebih baik setelah mendengar ini. Lin Suzu melihatnya akan pergi dan menambahkan, apa yang terburu-buru. Jika kamu tidak bisa makan telur goreng, aku bisa membuatkanmu telur rebus setengah matang. Xiao tidak tahu apa itu telur rebus setengah matang, tapi selama Lin Suzu bisa membuatnya, dia akan memakannya. Lin Suzu, memegang tongkil jagung, menginstruksikan Xiao. Pergi ke pohon dan ambil polong seperti yang di tanganku. Ini akan bagus untuk merebus telur. Xiao merasa sedikit aneh diperintah oleh Lin Suzu, tapi dia tidak menolak. Xiao memetik polong hitam besar dan kemudian berteriak ke kejauhan, keluarlah. Jangan bersembunyi. Lin Suzu melihat Mu Xuan berjalan dari kejauhan dan dengan hati-hati bertanya, apakah kamu juga di sini untuk mendapatkan makanan? Ketika Lin Suzu mengatakan ini, Xiao juga melihat Mu Xuan dengan bingung. Mu Xuan biasanya paling membenci Lin Suzu. Jadi mengapa dia di sini diam-diam mengawasinya? Mu Xuan menyentuh hidungnya, terlihat sedikit malu karena ketahuan. Ayam pengemis itu kemarin terlalu lesat. Aku masih meneteskan air liur hanya memikirkan rasanya. Lin Suzu melihatnya. Dia tahu apa yang dia maksud. Dia terlalu malu untuk mengatakannya, tapi juga tidak ingin pergi. Menginginkan kedua hal sekaligus, iya. Tapi Lin Suzu tidak akan menoleransi itu. Kamu bisa mendapat sedikit, tapi kamu harus melakukan sesuatu untukku. Aku telah membuat bubur jagung. Mu Xuan langsung menjadi waspada ketika mendengar kata-kata Lin Suzu. Lin Suzu melihat wajahnya menggelap dan tahu dia berpikir hal yang salah. Apa yang kamu pikirkan? Ini tidak ada hubungannya dengan tubuhmu. Aku ingin membangun rumah dan aku perlu kamu mengambil kayu untuknya. Selama aku punya sarangku sendiri, aku tidak perlu memohon pada Bisman berbau ini untuk menjagaku di malam hari. Aku tidak punya masalah mengambil kayu, tapi tidak adil bahwa Xiao hanya harus memberikan beberapa telur untuk makanan. Xiao mengejek. Siapa yang bilang padamu aku di sini duluan? Lin Suzu mengangguk. Itu benar, tidak adil, tapi aku hanya berjanji membuatkannya telur rebus setengah matang. Jika kamu, Xiao, ingin makan sesuatu yang lain, kamu harus bekerja untuk itu seperti Mu Xuan. Mu Xuan langsung senang. Xiao terkejut, tapi dia juga berkompromi. Baiklah, tapi aku tidak akan membagi telurku dengan Mu Xuan. Begitu dia mengatakannya, wajah Mu Xuan jatuh. Setelah makan sarapan, ketiganya dalam suasana hati yang baik. Lin Suzu menugaskan Mu Xuan dan Xiao tugas menebang pohon. Lalu dia pergi mencari lanting dengan jagung. Aku panggang ini untukmu, manis dan lesat. Lanting tidak menolak kali ini, tapi dia tidak bisa mengambil jagung karena tangannya penuh. Lin Suzu melihat ini dan mengeluarkan daun untuk meletakkan jagung. Aku akan meletakkannya di sini. Kamu bisa memakannya nanti. Setelah memberikan jagung kepada lanting, dia pergi mencari Fufang. Dia mencari sebentar tapi tidak bisa menemukannya. Saat dia akan menyerah, dia berbelok di tikungan dan bertemu dengannya. Dia melihatnya dengan ekspresi garang. Lin Suzu, omong kosong apa yang kamu bicarakan sekarang? Omong kosong apa? Lin Suzu terkejut. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu tidak tahu. Lalu mengapa semua orang di suku mengatakan kita telah menyempurnakan hubungan kita? Bibir Fufang melengkung ke bawah dalam kerut kening. Dan mereka semua mengatakan punggungmu sakit pagi ini karena kamu tidak bisa tidur. Lin Suzu mengerti sekarang. Punggungku sakit pagi ini karena aku tidur di tanah sepanjang malam. Apakah aku bilang kita menyempurnakan hubungan kita?
Lin Suzu telah mencoba mendapat kebaikan Fu Fang, tapi sekarang dia tidak ingin mengatakan apa-apa. Dia hanya memberikan 2 tongkil jagung yang dibawanya. Ini, aku buat ini pagi ini. Ini caraku berterima kasih padamu karena membantuku kemarin. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Fu Fang melihat jagung di tangannya, sedikit terkejut. Kapan Lin Suzu menjadi begitu bersyukur? Xiao dan Muswan, setelah menyelesaikan tugas menebang pohon mereka, menunggu di tempat harta karun. Tugas berikutmu adalah mendapatkan babi hutan. Tidak terlalu besar, cukup untuk kita bertiga. Akan lebih baik jika sedikit berlemak sehingga kita bisa membuat minyak. Keduanya mengangguk tanpa kata. Sementara itu, kembali di suku, Antelope melihat sekeliling dan tidak melihat Lin Suzu. Selama beberapa hari terakhir, Antelope menyadari bahwa Lin Suzu tidak datang untuk sarapan. Seorang betina di dekatnya berkata, Lin Suzu membuat makanannya sendiri. Aku sudah melihatnya berkali-kali. Dia bahkan memberikan sedikit kepada Lanting. Antelope langsung mengerutkan kening. Membuat makanannya sendiri. Bagaimana betina seperti dia bisa berburu? Betina lain tertawa. Seseorang membantunya. Dia berhubungan sangat baik dengan beberapa pasangan sekarang. Fu Fang bahkan menyempurnakan hubungannya dengannya terakhir kali. Lin Xiao tidak bisa mempercayai telinganya. Dia tahu karakter saudarinya terlalu baik. Bagaimana Fu Fang bisa melakukan itu? Wajah Lin Nuan menjadi hitam. Bagaimana Fu Fang mungkin melakukan itu dengan Lin Suzu? Itu hanya rumor. Dan Xiao dan Muswan hanya menyukainya karena masakannya enak. Dengan pemikiran itu, dia tersenyum dan melihat Lin Xiao. Kakak, jangan bicara seperti itu. Lin Suzu adalah juru masak yang sangat baik sekarang, dan Fu Fang, Muswan, dan Xiao semua menyukai makanannya. Itulah mengapa hubungan mereka menjadi jauh lebih baik. Kata-katanya terdengar bijaksana dan baik. Lin Xiao telah pergi berburu dan berdagang, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di suku. Dia sekali lagi terkejut mendengar Lin Suzu bisa memasak. Kamu bilang masakannya benar-benar enak. Benar, kita semua tahu itu. Suzu mengatakan ibu angkatnya, beruang hitam, mengajarinya. Rasanya luar biasa. Pembicara tidak punya niat jahat, tapi pendengar, Lana, menangkapnya ke hati. Dia tidak menyukai Lin Suzu sejak awal, dan sekarang mendengar orang memuji masakannya lebih baik dari miliknya sendiri. Wajahnya menjadi hitam karena kemarahan. Lin Nuan melirik Lana dan tahu ini kesempatannya. Ya, kakak, masakan Suzu benar-benar lezat. Aku berharap kita bisa makan makanannya lagi. Begitu dia mengatakannya, banyak orang di suku mulai bergejolak. Lin Xiao melambaikan tangannya. Itu mudah. Karena Lin Suzu bisa memasak, kita akan memintanya datang dan memasak untuk semua orang. Dalam pikirannya, Lin Xiao tidak terlalu tidak suka Lin Suzu, juga tidak bias terhadap Lin Nuan. Dia hanya berpikir bahwa betina bertanggung jawab untuk memasak dan mencuci. Tujuan Lin Nuan tercapai, dan sudut mulutnya sedikit menurun. Dia ingin membuat Lin Suzu memasak untuk suku, tapi dia tidak bisa mengatakannya sendiri karena Lana. Sekarang Lin Xiao telah mengatakannya, itu sempurna. Dengan cara ini, semua betina lain bisa belajar cara memasak darinya, dan satu-satunya keunggulan Lin Suzu akan hilang. Tetap saja, dia harus pura-pura khawatir. Kakak, apakah itu ide yang baik? Suzu mungkin tidak akan setuju. Mengapa dia tidak setuju? Dia sangat malas. Sudah waktunya dia didisiplinkan. Ibu, kamu perlu mengajarinya dengan baik, kata Lin Xiao dengan santai. Lana tidak terlalu senang, tapi karena Lin Xiao telah mengatakannya, dia tidak bisa langsung menolak. Dia melempar pertanyaan kepada Antelope. Sayang, apa pendapatmu? Karena semua orang menyukai masakannya, bukan ide buruk untuk memintanya memasak untuk semua orang, kata Antelope setelah berpikir. Lana tidak menyangka Antelope akan setuju.
Dia telah melempar pertanyaan kepadanya, berharap dia akan menolak. Lana akan menolak lagi ketika Lin Nuan tiba-tiba menggenggam tangannya dan tersenyum. Dengan cara ini, ibu bisa mengajari Suzu dengan baik. Mendengar ini, Lana dengan enggan setuju. Lalu aku akan pergi bicara dengannya nanti. Memang benar bahwa memiliki Lin Suzu di bawah pengawasannya akan membuatnya lebih patuh. Dengan itu, sebagian besar frustrasi Lana menghilang. Sementara itu, Xiao dan Musuan dengan cepat menyeret kembali babi hutan. Babi itu tidak terlalu besar atau terlalu kecil, pas untuk mereka bertiga. Perutnya berlemak, jadi akan ada banyak minyak. Lin Suzu meliriknya dengan bingung. Bagaimana kalian membunuh babi ini?